Hampir selama satu generasi, para psikolog di dunia terlibat perdebatan yang hangat tentang sebuah pertanyaan yang bisa diselesaikan oleh orang awam seperti kita. Pertanyaannya adalah, apakah memang ada yang disebut sebagai bakat bawaan yang telah mengantarkan orang-orang sukses itu ke puncak tertinggi di dalam kehidupannya? Pada sebuah penelitian pada awal tahun 1990 oleh psikolog K. Anders Ericsson dan dua rekannya di Academy of Music, Berlin. Dengan bantuan profesor di akademi tersebut, mereka membagi para pemain biola ke dalam 3 kelompok. Kelompok pertama berisi para pemain bintang, dengan potensi menjadi pemain biola solo kelas dunia. Kelompok kedua berisi pemain yang dinilai bagus. Kelompok ketiga berisi pemain biola yang kemungkinan besar tidak akan bermain secara profesional. 3 kelompok ini mulai bermain biola di waktu yang sama, di usia 5 tahun. Di tahun pertama, semua siswa berlatih sama banyaknya, sekitar 2-3 jam setiap minggunya. Tetapi, saat siswa telah berumur 8 tahun, telah terlihat perbedaan nyata yang telah terbentuk. Siswa kelompok pertama, yang berisi siswa terbaik, lebih sering berlatih daripada teman-temannya, sekitar 6 jam seminggu pada usia 9 tahun, dan 8 jam seminggu saat usia 12 tahun. 16 jam seminggu di usia 14 tahun. Dan terus meningkat di saat usia 20 tahun, 30 jam setiap minggunya. Dengan sengaja memainkan instrumen dengan niat untuk menjadi lebih baik. Pada usia 20 tahun, jika dihitung, para pemain elit tersebut telah berlatih selama 10.000 jam. Kelompok kedua hanya berlatih selama 4.000 jam. Pemain kelompok ketiga hanya berlatih 2.000 jam saja. Ericsson pun kemudian membandingkan dengan para pemain piano dan mereka mendapatkan pola yang sama. Jadi, hasil penelitian yang membedakan antara seorang musisi handal dan rekan-rekannya adalah seberapa besar kerja keras yang mereka lakukan. Dan yang jauh lebih penting, orang-orang berada di puncak tidak hanya berlatih keras atau lebih keras dari orang lain, tapi mereka berlatih sangat jauh lebih keras. Kesimpulannya, dari penelitian ini adalah perlunya 10.000 jam untuk memperoleh keahlian yang dibutuhkan dalam hal apapun. Kita akan coba dengan perhitungan matematika sederhana. Jika kita berlatih 2 jam selama 5 hari dalam 4 minggu, maka kita akan mendapat 40 jam. Jika 10.000 dibagi dengan 40 jam, kita dapati 250 hari. Tidak sampai 1 tahun, kita setidaknya mampu menjadi ahli di satu bidang. Berikut ini merupakan tips dalam mencapai 10.000 jam. Yang pertama, lakukan secara rutin. Mungkin kamu berpikir tidak mungkin mencapai target 1.000 jam pertama. Membentuk mindset dan pola kebiasaan itu membutuhkan waktu minimal 21 hari. Karena cara kerja pikiran kita, ada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Agar kebiasaan itu masuk secara otomatis ke alam bawah sadar kita harus menanamkan sebuah pola dan kebiasaan selama 21 hari secara berulang dan secara konsisten. Niscaya, kebiasaan itu akan memasuki alam pikiran bawah sadar kita. Bakat alami bukan segalanya. Anda dapat melihat bagaimana para pesepak bola profesional menjadi tenar dan menjadi bintang. Bukan semata-mata bakat alami, melainkan latihan keras dan disiplin setiap hari. Fokus dan tekun. Fokus pada tujuanmu dan tekun dalam mengerjakannya. Agar jika terjadi kendala dan tantangan, akan lebih siap dan lebih tenang dalam menghadapinya, dan tidak berubah tujuan awalmu jika itu merupakan passionmu. Sejak Malcolm Gladwell memperkenalkan hukum 10.000 jam melalui bukunya yang berjudul Outliers, orang-orang mulai mengetahui apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang ahli. Bukan bakat, bukan kecerdasan, melainkan kemauan untuk melakukan latihan dan pengulangan selama 10-20 tahunlah yang membuat seorang menjadi ahli.